Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jamret sadis ditembak polisi karena melawan petugas. Truk pembawa sapi kurban kecelakaan, 2 ekor sapi mati. Masa tunggu berangkat haji kini sudah menjadi 25 tahun. Hasil penyelidikan yang seksama, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku jamret di Kota Padang yang ternyata adalah pasangan suami istri. Sang istri ditangkap polisi 2 hari lebih dulu dari suaminya. Sedangkan informasi keberadaan sang suami setelah menginterogasi istrinya berulang kali. Berdasarkan informasi itu, sejumlah anggota Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap pelaku penjamretan sadis di sebuah rumah di daerah Banuaran, Kota Padang pada Jumat sore pekan lalu. Tersangka dan seorang temannya langsung ditangkap dan dibawa polisi untuk dilakukan pengembangan. Namun dalam perjalanan, tersangka mencoba kabur dan melawan petugas. Polisi pun menembak kakinya. Aksi pasangan suami istri ini terbongkar usai menjamret seorang ibu yang sedang berjalan kaki dengan anaknya di daerah Arai Pinang, pinggiran Kota Padang, pada Senin pekan lalu yang mengakibatkan korban luka parah karena terjatuh dan diseret pelaku di jalan raya. Wajah pelaku diketahui polisi usai memeriksa beberapa rekaman kamera pengintai milik warga yang terpasang di sepanjang jalan itu. Kemarin kita berhasil amankan seorang perempuan. Nah, kemudian dari pengembangan perempuan ini kita kemudian lakukan penangkapan kembali 1 hari berikutnya, yang pelaku selain melakukan kejahatan tiga juga terlibat kejahatan lain seperti curanmor dan pelaku yang si suami ini sudah merupakan residivis perkara tiga-C dan perkara curanmor, perkara curas dengan curanmor. Hasil pemeriksaan terungkap jika mereka berdua telah 5 kali menjamret di beberapa lokasi di daerah Padang. Uang hasil menjamret itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maklum, sang suami tak mempunyai pekerjaan usai keluar dari penjara 2 bulan lalu akibat kasus pencurian sepeda motor. Alfi melaporkan dari Padang. Diduga tidak kuat menanjak, truk bermuatan 11 ekor sapi kurban dari kota Medan menuju Padang meluncur mundur hingga terperosok di pinggir jurang yang berada di ruas Jalan Raya Bukit Tinggi Padang, tepatnya di daerah Sungai Buluah, Kecamatan Banuhampu Agam, pada Minggu pagi. Pada saat kejadian, sopir tak sempat menggunakan rem tangan, sehingga truk terus meluncur turun. 2 sapi yang mati itu karena lehernya terlilit tali, sedangkan 9 ekor lainnya berhasil selamat. Bang, orang kota. Itu Padang. Oh apa bang? Dari sapi. Ada yang selamat sapinya bang? Coba sini dulu bang. 2 mati. 2 mati ya. Selamat ada 9. Yang hidup ya. Tadi rem blong atau gimana bang? Enggak. Mundur. Ya. Jadi nggak tahu ada jurang itu? Enggak. Penyidik Laka Lantas Polresta Bukit Tinggi datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil olah TKP itu, polisi memastikan bahwa peristiwa kecelakaan itu merupakan kecelakaan tunggal. Tidak ada korban jiwa manusia dalam peristiwa ini. Sampai di TKP jalan ini tanjakan, jadi
tadi habis ditanyakan, sang sopir berhenti melintas di sisi kiri jalan. Karena sang sopir tidak menaikkan rem tangan, lalu mobil ini itu mundur ke sisi kanan jalan, masuk ke jurang. Ya, berdasarkan keterangan dari para sopir dan kenek sopir itu membawa sapi lembu 11 ekor dari Kota Medan menuju Kota Padang. Sopir dan kernet selamat, keduanya dimintai keterangan polisi lebih lanjut. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Untuk bisa berangkat haji, calon jemaah haji asal Kota Padang harus menunggu selama 25 tahun. Hal itu dikatakan Henry Yazid, Kasih Haji dan Umroh Kemenak Padang, saat pembukaan dan manasik calon jemaah haji asal Kota Padang di Masjid Nurul Iman Padang pada Sabtu pekan lalu. Untuk tahun 2024 ini, calon jemaah haji asal Kota Padang yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 1.250 orang yang terbagi dalam 12 kloter. Khusus untuk kloter pertama yang akan diberangkatkan pada tanggal 12 Mei mendatang, seluruhnya dari calon jemaah haji Kota Padang. Untuk kloter selanjutnya, calon jemaah haji asal Padang ini akan digabungkan dengan kloter lain dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kalau untuk daftar tunggu untuk Kota Padang hari ini, kalau kita mendaftar hari ini adalah 25 tahun ke depan baru kita bisa berangkat. Jadi total jemaahnya sampai saat sekarang itu kalau kita perkirakan sekitar lebih dari 30 ribuan lah. Calon jemaah haji menyatakan kesiapannya untuk berangkat haji dengan mengikuti semua rangkaian manasik haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kemenak Padang. Persiapan untuk manasik, penerbangan manasik, terus lihat-lihat juga, lihat video di YouTube, terus juga informasi-informasi dari yang pernah berangkat juga, ada tante, keluarga, dan sebagainya. Kakanwil Kemenak Sumbar mengatakan, embarkasi Padang akan memberangkatkan sebanyak 17 kloter yang terdiri dari 12 kloter asal Sumatera Barat dan 4 kloter asal Bengkulu, serta 1 kloter gabungan dari Sumbar dan Bengkulu. Total calon jemaah haji sebanyak 6.592 orang. Totalnya 6.000 lebih ya, 6.000 masuk Bengkulu, 4.800 itu ada jemaah haji Provinsi Sumatera Barat. Untuk perdana kita berangkat kapan nih Pak? Insya Allah pada tanggal 11 itu jemaah haji Kota Padang ya, 1 kloter full masuk tanggal 11 ke asrama haji, dan insya Allah tanggal 12 akan kita terbangkan menuju ke Arab Saudi. Dari 17 kloter itu, 9 kloter akan diterbangkan pada gelombang pertama dengan rute Padang menuju Madinah. Kemudian sisanya 8 kloter pada gelombang 2 dengan rute Padang Jeddah. Robiham melaporkan dari Padang. Sebuah mobil minibus yang melaju dari arah Simpang 4 menuju Ujung Gading ditimpa pohon yang tiba-tiba tumbang di jalan lintas Simpang 4 Pasaman Baru pada Sabtu sore. Akibatnya, 2 penumpang kendaraan itu mengalami luka-luka dan tak sadarkan diri. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, mobilnya rusak berat. Kap mesin bagian depan hancur, termasuk kaca-kaca mobil bagian depan. Diduga, pohon tumbang akibat angin kencang karena cuaca ekstrim sedang melanda Pasaman Barat. Untuk informasi kita dapat, 17 korban. Di dalam mobil tersebut ada 2 orang, jenis kelamin laki-laki. Untuk kondisi korban sendiri, untuk sementara mengalami luka-luka. Untuk korban sekarang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina, Yarsi, Pasaman Barat. Jadi kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada, karena kewaspadaan Anda adalah keselamatan untuk orang lain. Batang pohon mangga yang ambruk dan mobil yang ringsek dipinggirkan ke tempat aman agar tidak membuat kemacetan di jalan. Petugas BPBD kemudian memotong-motong batang pohon menjadi bagian-bagian kecil agar mudah disingkirkan.
Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.